Warga di dusun itu terkena sebuah wabah misterius di mana wabah itu mengakibatkan setengah dari penduduk dusun meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan. Bahkan nih Wak ya, penggali kubur di dusun itu juga dikabarkan terserang wabah juga, sehingga mayat-mayat warga di sana pun sudah 3 hari belum dikuburkan. Jadi ditumpuk kayak gitu aja mayat-mayat nih. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam ini aku kembali lagi untuk menceritakan sebuah kisah horor sama kalian. Loh, kok nggak salah hari, Nadia? Malam ini kan bukan malam Jumat, bukan malam Senin. Nggak salah hari aku, Wak. Mohon maaf nih. Aku memang sengaja upload video ini karena aku ingin menceritakan sebuah film horor yang baru aja aku tonton kemarin, Wak. Film ini judulnya Pamali, yang mengisahkan tentang pengalaman horor 3 orang tenaga kesehatan bersama dengan 2 orang penggali kubur yang ditugaskan untuk menangani wabah penyakit di sebuah dusun. Nah, selama bertugas di dusun itu awalnya semua baik-baik aja, memang lancar-lancar aja. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka bertiga ini mulai dihantui oleh serentetan teror dari sosok pocong. Dan secara perlahan-lahan, Wak, teror pocong tersebut pun menjadi lebih ekstrim lagi karena gangguan tersebut mulai membahayakan nyawa mereka-mereka nih. Nah, penasaran gimana kisahnya? Tanpa berlama-lama aku spill lah dikit ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah ini bermula di tahun 2000-an dari secarik surat yang dikirim ke sebuah dinas kesehatan. Nah, isi surat tersebut berisi permintaan bala bantuan ke sebuah dusun terpencil karena mereka ini sedang terkena wabah misterius yang sangat menular gitulah di dusun nih. 3 perawat bernama Gendis, Mila, dan Puput dikirim lah, Wak, sebagai tim cepat tanggap untuk bisa membantu si dusun ini. Nah, tapi di sini mereka tidak diantarkan ke dusunnya langsung, Wak, melainkan diantarkan ke sebuah titik penjemputan. Setelah sampai di titik penjemputan ini, mereka bertiga pun diminta oleh Mang Yusuf. Mang Yusuf ini orang yang mengantarkan mereka ke sana, Wak, untuk menunggu 2 penggali kubur lagi yang dikirim dari kecamatan untuk ikut bersama mereka bertiga menolong warga dusun itu juga. Nah, tidak lama kemudian 2 orang penggali kubur yang bernama Cecep dan Deden ini pun tibalah dengan motor mereka dan berhenti tidak jauh dari dermaga. Nah, 2 lelaki itu pun langsung datang menghampiri cewek-cewek bertiga ini kan. Pada saat pertama kali bertemu, sebenarnya Gendis, Mila, sama Puput ini agak macam risih, Wak, sama mereka berdua, sama si Cecep sama si Deden ini. Gegaram, ya lumayan SKSD lah gitu, sok kenal sok dekat. Tapi meskipun demikian, mereka berusaha untuk mengusir perasaan risihnya itu dan segera bergegas untuk pergi ke dusun menggunakan perahu. Ya, pakai perahu, Wak, mau ke dusun itu supaya tidak terlalu malam ketika tiba nanti. Nah, setelah mereka tiba di pulau seberang, Wak, mereka nggak langsung nyampe dusun tuh. Mereka harus berjalan kaki lagi selama 3 jam menyusuri hutan untuk tiba di dusun yang ternyata terpencil kali ini. Nah, setelah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka pun akhirnya tibalah di dusun yang dimaksud. Nah, sesampainya di sana ini, mereka berenam dibuat terheran-heran karena ternyata dusun itu tuh nampaknya sepi, janggal kali, Wak. Mereka juga menyadari bahwa beberapa pintu rumah warga di sana tuh dicoret pakai cat warna merah gitu loh. Mereka yang kebingungan langsung bertanya-tanya lah dalam hati kan, kenapa itu? Kenapa pintu rumah itu dicoret-coret kayak gitu? Ada maksud tertentu kah gitu kan? Tapi saat mereka sedang disibukkan dengan pikiran-pikiran itu, Wak, mereka dikejutkan dengan suaranya Mang Yusuf yang menyuruh mereka untuk udahlah kalian langsung aja lah menuju ke bangsal. Udah nggak usah banyak ngelamun, kalian langsung aja lah tolongin warga yang ada di sini yang memungkinkan untuk diselamatkan. Mereka butuh bantuan kalian semua. Memang kan fokus mereka buat nyelamatin orang-orang yang terkena wabah tadi itu kan, Wak. Dan mereka berlima pun serempak langsung jawab, "Oke, siap, Mang," katanya. Nah, setelah menyuruh mereka untuk turun tangan, Wak, Mang Yusuf juga menjelaskan bahwa warga di dusun itu terkena sebuah wabah misterius di mana wabah itu mengakibatkan setengah dari penduduk dusun meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan. Bahkan nih, Wak ya, penggali kubur di dusun itu juga dikabarkan terserang wabah juga, sehingga mayat-mayat warga di sana pun sudah 3 hari belum dikuburkan. Jadi ditumpuk kayak gitu aja mayat-mayat nih. Makanya itulah dusun ini pun lalu meminta bantuan Cecep sama si Deden tadi untuk juga membantu mengubur mayat mereka dengan segera. Maka mereka berdua ini juga ikut. Nah, setelah menjelaskan sekilas informasi tentang dusun tersebut, Mang Yusuf tadi pun lalu menunjukkan sebuah tempat yang akan digunakan mereka berlima untuk beristirahat. Nah, setelah merasa semua penjelasan diterima dengan baik oleh mereka berlima, Mang Yusuf ini pun langsunglah kembali ke perahunya dan meninggalkan mereka berlima untuk mempertaruhkan nyawanya menyelamatkan warga dusun itu. Mang Yusuf ini kan cuma nganterin aja ya kan, terus ngebrief dikit dah balik. Nah, ketika Mang Yusuf ini pergi, Wak, para perawat yang dikirim dari dinas kesehatan tadi, Gendis, Mila, sama si Puput ini langsunglah itu dengan sigap membantu merawat korban yang masih hidup sambil terus
berusaha menutupi bau mayat yang masih menunggu untuk dikuburkan. Di sisi lain, Cecep sama si Deden, sang penggali kubur ini juga berusaha keras untuk menguburkan mayat yang sudah dibawa dari bangsal ke kuburan. Nah, ketika malam tiba, mulailah di sini terlihat keanehan-keanehan yang tidak masuk akal dari dusun itu. Mereka sering tuh mendengar suara-suara siulan di malam hari. Padahal kan bersiul malam-malam itu kan dipercaya sebagai suatu tindakan yang dilarang atau pamali kan, Wak, kan dengar suara bersiul-siul. Dan selain itu mereka juga menemukan keanehan lainnya seperti payung yang tiba-tiba terbuka di dalam rumah atau di dalam bangsal. Hal itu lagi-lagi jelas membuat mereka bertanya-tanya. Karena apa? Membuka payung dalam ruangan merupakan sesuatu yang sering sekali dianggap pamali. Dan seiring berjalannya waktu, mereka juga mulai ngelihat penampakan pocong yang menghantui mereka selama di dusun itu, Suatu hari salah satu perawat yang namanya Gendis ini yang lagi sholat, mulai diganggu oleh pocong yang gedor-gedor jendela kamarnya. Pocong itu juga muncul di area kuburan ketika Cecep dan Deden ini sedang beristirahat dari pekerjaannya. Masalahnya, pocong yang muncul tuh gak cuma satu, tapi ada banyak kali. Banyak loh pocong yang menghantui mereka semua tuh. Hal itulah yang membuat Cecep sama Deden ketakutan juga kan, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke bangsal dan menemui para ketiga petugas kesehatan tadi itu. Dan di malam itu, banyak sekali warga dusun yang meninggal di bangsal, sehingga mereka langsung mengadakan rapat darurat. Jadi kayak chaos gitu loh. Nah, di dalam rapat tersebut, mereka berdiskusi sekaligus juga saling tuduh-menuduh nih. Pada saat itu, ketiga perawat ini percaya kalau apabila ada pocong yang muncul dan menghantui kita semua, artinya ada tali pocong yang belum dilepas nih. Ya kan? Mereka nuduh siapa? Cecep sama Deden lah kan. Di sini Cecep sama Deden gak terima lah kan. Mereka bersikeras kalau mereka sudah melepas tali mayat tersebut. Jangan sembarangan kalian ngomong ya. Kami yakin kali mayat-mayat itu udah kami kuburkan semuanya. Tali pocongnya udah kami lepas. Ingat kami, pokoknya mereka berlima di situ betul-betul dibuat penasaran kali lah. Apakah hal-hal pamali yang mereka lihat tadi ada hubungannya dengan kemunculan pocong-pocong itu kah? Apakah juga pocong-pocong itu menjadi penyebab terjadinya wabah misterius yang melanda dusun itu? Terus gimana nih caranya mereka berlima bertahan di tengah gempuran teror pocong-pocong itu, Penasaran kalian kan? Tenang aja, kalau kalian penasaran sama kelanjutan ceritanya, langsung tonton film Pamali Dusun Pocong yang sedang tayang di bioskop. Kemarin aku udah nonton, dan menurutku filmnya bagus sekali kok. Sepanjang film berlangsung dibuat tah napas aku saking merindingnya, tau kalian? Sampai sekarang masih agak kebayang-bayang aku sama beberapa adegan di film itu, astagfirullahaladzim. Tapi tenang aja kalian, film ini gak cuma mencekam aja, ada kok beberapa adegan-adegan yang diselipin bumbu-bumbu komedi gitu, sehingga filmnya juga gak ngebosenin nih untuk ditonton. Mantap kali lah pokoknya. Menurutku juga film ini termasuk salah satu film horor terbaik spesial di bulan Oktober ini. Cus, kalau yang penasaran langsung tonton aja, Nah, jadi itu tadi cerita asli tentang teror pocong yang dialami oleh tenaga kesehatan dan juga penggali kubur di sebuah desa terpencil. Kalau kalian udah nonton film ini, kalian juga pasti akan merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan sekarang. Merinding sebadan-badan sih, kalian yakin aku. Dan selain itu aku juga punya satu fakta menarik tentang film ini, Jadi ternyata film Pamali ini diadaptasi dari game horor populer Indonesia yang dibuat oleh anak Bandung loh, Kapan lagi nonton film horor yang awalnya dari game? Cuma film ini aja kurasa loh, ya kan? Makanya saran aku, kalian segera ajak lah itu kawan kalian, pacar kalian, bestie, keluarga kalian buat nonton film horor ini. Tapi aku belum nonton film Pamali yang pertama, Nadia. Nggak apa-apa, gaspol aja. Kalian nggak harus nonton film yang pertama dulu untuk bisa menikmati film yang kedua, karena alur ceritanya betul-betul berbeda. Ingat, film ini sudah tayang sejak 12 Oktober 2023 kemarin. Mungkin juga di antara kalian udah ada yang nonton juga, ya kan? Jadi sekarang nih, hari ini film ini masih tayang dan bisa langsung kalian tonton di seluruh bioskop kesayangan kalian di Indonesia. Kalau kalian udah nonton, jangan lupa komen di bawah ya. Dan by the way, kalau misalnya kalian pengen tahu informasi terbaru tentang film Pamali ini, langsung aja cek akun Instagram @pamalimovie, karena mereka akan selalu mengupdate info terbaru di sana, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran tulis selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.